Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Faradila dengan NIM 207001222036. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai psikologi dan psikologi perkembangan. Materi yang pertama yaitu konsep psikologi, yang terbagi menjadi definisi psikologi, ciri-ciri psikologi, dan sejarah psikologi. Definisi psikologi sendiri secara etimologi yaitu konsep psikologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psaiki dan logos. Psaiki sendiri yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa-jiwa seseorang. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan dalam hubungannya dengan lingkungannya. Nah, psikologi merupakan salah satu bagian ilmu perilaku dan ilmu sosial. Kenapa saya katakan begitu? Karena psikologi bersifat praktis, dan di mana psikologi membahas isu-isu yang muncul setiap waktu, serta isu yang berkembang dimulai dari pertanyaan sosial seperti bagaimana cara kita menangani orang yang lemah mental, hingga pertanyaan pribadi seperti bagaimana cara kita melakukan pengontrolan diri. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri psikologi. Ciri-ciri psikologi terbagi menjadi 5. Yang pertama bersifat empiris, artinya timbul dan berkembangnya ilmu psikologi tidak berdasarkan pendapat atau keyakinan-keyakinan semata. Yang kedua, psikologi harus sistematis, artinya observasi dan eksperimen dalam penelitian harus merupakan alat untuk memperoleh data-data yang valid. Yang ketiga yaitu psikologi harus mampu melakukan pengukuran, yang dimana artinya harus memiliki alat yang valid, sehingga data-data yang dapat dikontrol dan dibuktikan secara objektif. Yang keempat yaitu psikologi harus memiliki fakta ilmiah, artinya ilmu psikologi bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan fakta aktual yang dapat dibuktikan. Yang kelima, psikologi harus memiliki definisi umum, artinya ilmu psikologi harus memiliki definisi yang jelas, luas, serta singkat. Nah, yang ketiga yaitu sejarah psikologi. Pada waktu yang lalu, psikologi itu diartikan sebagai ilmu jiwa, sehingga muncul berbagai istilah yang berkaitan dengan itu, hingga misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa kriminal, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa pendidikan, serta ilmu jiwa kesehatan dan lain-lain. Nah, yang kedua, materi yang kedua yaitu ruang lingkup psikologi dan tugas psikologi, metodologi penyelidikan dalam psikologi, dan hubungan psikologi dengan ilmu lain. Nah, ruang lingkup psikologi dan tugas psikologi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang dari lahir sampai mati. Nah, yang kedua yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial itu merupakan suatu ilmu yang membicarakan atau membahas mengenai tingkah laku individu terhadap lingkungan dan budayanya. Yang ketiga, psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah ilmu yang mempelajari tentang pribadi seseorang, mulai dengan cara melihat tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas orang tertentu. Nah, yang keempat, psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini adalah cabang ilmu psikologi yang mengkaji tentang proses mental seseorang. Yang kelima, wilayah terapan psikologi. Wilayah terapan psikologi ini adalah wilayah-wilayah yang dimana kajian psikologi dapat diterapkan. Yang kedua yaitu metodologi penyelidikan dalam psikologi.
Nah, metodologi penyelidikan dalam psikologi ini saya ambil 5 saja karena menurut saya ini yang paling valid dan sering digunakan. Yang pertama yaitu metodologi eksperimen. Metodologi eksperimen yaitu metode atau cara ini dilakukan dengan biasanya dilakukan di dalam laboratorium dengan mengadakan berbagai eksperimen. Yang kedua yaitu metodologi observasi. Metodologi observasi dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku atau gerak-gerik objek tersebut. Yang ketiga yaitu metodologi wawancara, yang dimana merupakan sesi tanya jawab antara si periksa dan orang yang diperiksa. Yang keempat yaitu metodologi angket. Metodologi angket ini merupakan metode wawancara dengan yang berbentuk tertulis. Yang kelima yaitu metodologi analisis karya. Metodologi ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil karya seperti gambar-gambar, buku harian, dan karangan yang telah dibuat oleh objek tertentu. Nah, yang ketiga yaitu hubungan psikologi dengan ilmu lain. Hubungan psikologi dengan ilmu lain dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan ilmu lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena hubungan psikologi dengan ilmu lain bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme, yaitu saling membantu dan saling mengisi satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu materi gejala kognitif yang terbagi menjadi persepsi, bayangan, dan fantasi. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan membahas apa itu gejala kognitif. Nah, gejala kognitif atau yang biasa kita dengar sebagai gejala kognisi dalam psikologi adalah proses mental karena kognisi mencerminkan pikiran yang erat yang dapat diamati secara langsung, namun dilihat dari perilaku dan tingkah laku yang ditampilkan. Nah, sekarang gejala-gejala kognitif dapat meliputi yang pertama yaitu persepsi. Persepsi sendiri merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri, terhadap orang lain yang diperoleh dari hasil belajar dan pengalaman yang memotivasi individu dengan berinteraksi atau berperilaku dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, beberapa proses-proses penginderaan sebagai berikut. Yang pertama itu indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera raban, yang keempat indera pembauan atau penciuman, yang kelima yaitu indera pengecapan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sebagai berikut. Yang pertama yaitu suasana hati atau mood. Yang kedua yaitu sistem pertukaran zat dalam tubuh. Yang ketiga pengalaman. Yang keempat nilai-nilai yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Dan yang kelima bentuk-bentuk stimulus yang mempengaruhi proses selektif terhadap stimulus. Yang kedua yaitu bayangan. Bayangan sendiri memiliki istilah yang sering disebut dengan tanggapan. Bayangan atau tanggapan sendiri ini adalah gambaran ingatan dari pengamatan. Juga berarti suatu gambaran jiwa yang menyerupai benda yang diamati. Yang ketiga yaitu fantasi. Fantasi adalah hal yang berhubungan erat dengan khayalan atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi atau benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran kita. Kata lain dari fantasi sendiri yaitu imajinasi. Macam-macam fantasi ini terbagi menjadi 6, yaitu fantasi disadari, yaitu fantasi apabila individu betul-betul menyadari atau benar-benar menyadari akan fantasinya. Yang kedua yaitu fantasi tidak disadari. Fantasi tidak disadari itu kebalikan dari fantasi disadari. Yang ketiga yaitu fantasi aktif. Fantasi aktif ini
yaitu fantasi yang dimana terjadinya melibatkan secara aktif gejala-gejala jiwa seperti pemikiran, kemauan, perasaan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak terjadinya atau tidak melibatkan gejala-gejala jiwa lainnya, kebalikan dari fantasi aktif. Yang kelima yaitu fantasi mencipta, yang dimana fantasi merupakan fantasi aktif yang mampu menghasilkan karya yang kreatif. Yang keenam yaitu fantasi tuntutan, ya, yang artinya merupakan fantasi aktif yang terjadinya di bawah tuntutan sesuatu. Nah, masuk ke materi yang ketiga yaitu gejala kognitif. Gejala kognitif ini terbagi menjadi 3, yaitu berpikir, ingatan, dan intelijensi. Berpikir sendiri yang artinya materi yang keempat yaitu gejala kognitif, berpikir, ingatan, dan intelijensi. Berpikir sendiri adalah suatu proses dialektis yang artinya kita berpikir di mana kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita, dapat melakukan hubungan antara pengetahuan kita dengan cepat, di mana pertanyaan itulah yang memberi arah kepada pikiran kita. Nah, ingatan ialah kemampuan untuk mencamkan, menyimpan, dan mereproduksir isi kesadaran kita. Nah, yang ingatan ini juga dapat dipengaruhi oleh yang pertama sifat perorangan, yang kedua keadaan luar jiwa kita yaitu alam sekitar, keadaan jasmani, dan lain sebagainya. Yang ketiga keadaan jiwa kita yaitu kemauan, perasaan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu intelijensi. Yang keempat yaitu umur kita. Nah, masuk ke materi yang ketiga yaitu intelijensi. Intelijensi yaitu kesanggupan rohani untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan menggunakan berpikir menurut tujuannya. Seseorang dapat dikatakan intelijen yaitu dengan dimana kalau dalam situasi tertentu ia dapat berbuat dengan cara-cara yang tepat. Nah, masuk ke materi yang kelima yaitu gejala konasi dan gejala efeksi. Gejala konasi yaitu memiliki arti hasil keinginan untuk mencapai tujuan tertentu yang sangat begitu kuat sehingga mendorong orang itu mengorbankan nilai-nilai yang lain yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan. Nah, pembagian gejala konasi ada 2, yaitu konasi atau hasrat yang berpusat dalam kejasmanian. Nah, yang artinya gejala hasrat yang berhubungan dengan gerak-gerik atau perbuatan yang berpusat pada kejasmanian. Yang kedua yaitu konasi hasrat yang berpusat pada psikologi atau perbuatan kemauan, yang dimana arti kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Yang kedua yaitu gejala efeksi. Gejala efeksi ini memiliki arti sebuah perasaan yang dimana seseorang atau orang itu memiliki cerminan hati yang terpancar dari perasaan yang tidak stabil maupun stabil. Yang tidak labil maupun labil. Pembagian gejala efeksi ini terbagi menjadi 2, yaitu emosi. Yang pertama emosi. Emosi adalah keadaan perasaan yang hebat dan meluap-luap untuk menggerakkan seseorang bertindak lebih jauh. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan adalah fungsi jiwa untuk dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang,
rasa sedih, rasa tidak senang, dan lain-lain. Nah, masuk ke materi yang keenam, yaitu konsep dasar psikologi perkembangan. Konsep dasar psikologi perkembangan ini juga terbagi menjadi 3, yaitu definisi psikologi perkembangan. Yang pertama definisi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan atau perubahan aspek kejiwaan seperti sejak lahir sampai dengan mati, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan terapan dari ilmu psikologi perkembangan ini juga digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan dan pengasuhan, pengoptimalan kualitas hidup dewasa, tua, dan penanganan remaja. Yang kedua yaitu ruang lingkup psikologi perkembangan. Nah, menurut Muhammad Katsiran, ruang lingkup psikologi perkembangan meliputi masa dalam kandungan, masa anak-anak, masa bayi, masa kecil, masa sekolah, masa pueral, masa pra-remaja, dan masa remaja, serta masa dewasa. Yang ketiga yaitu ciri-ciri perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip ini merupakan ciri-ciri mutlak dari pertumbuhan atau perkembangan yang dialami oleh seseorang anak. Nah, berikut ada beberapa prinsip perkembangan itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya perubahan manusia, yang dimana manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dan dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan mulai dari pertama pembuahan hingga kematian tiba. Yang kedua yaitu perkembangan awal lebih krisis daripada perkembangan yang lain, yang dimana lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan berpengaruh sangat kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Yang ketiga yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar, yang dimana bila pembelajaran diberikan kepada anak pada saat masa pekanya, maka hasil pembelajaran itu akan cepat dikuasai oleh anak. Demikian pula sebaliknya, jika dikasih pelajaran pada saat anak itu tidak mau belajar, pasti akan pelajaran itu yang dikasih akan sia-sia, maksudnya bukan sia, akan tidak berguna begitu, karena anak itu tidak mau mempelajarinya. Nah, yang keempat yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Nah, karakteristik tertentu dalam perkembangan jiwa, juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perubahan fisik maupun perubahan mental. Yang kelima yaitu setiap tahan perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Kenapa saya bilang begitu? Karena pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang sangat mengganggu pada pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Baiklah, cukup sekian hasil materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.